Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meristika Fardina, NIM 2019826. Saya adalah salah satu mahasiswi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 6A. Yang terhormat kepada ibu kita yaitu Ibu Sulfiana Hidayati MPD, yaitu dosen pengampu MK Akidah Akhlak di Madrasah, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi MK Akidah Akhlak, yaitu dengan judul pendalaman iman kepada Allah, makna la ilaha illallah. Yang pertama yaitu hakikat dan konsekuensi syahadatain. Nah, apa itu hakikat syahadatain? Hakikat syahadatain adalah ikrar atau persaksian seorang muslim terhadap keesaan Allah atau tauhid Allah, yang membentuk yang pertama yaitu hidup adalah ketentuan Allah, seperti dalam surah Al-An'am ayat 162, yaitu yang artinya dan bahwa yang kami sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, dari hakikat tersebut bahwasannya kita itu tujuan kita adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu pedoman hidup adalah al-Islam, seperti dalam surah Al-An'am ayat 153, yang artinya dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutlah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah agar kembali kepadanya. Kemudian yang ketiga yaitu contoh hidup adalah Rasulullah SAW, seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 21, bahwasanya yang artinya sesungguhnya hanya ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat kepada Allah, dan sungguhnya hanya ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat kepada Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, itu bahwasanya hidup kita itu pedoman hidup kita dan contoh hidup kita itu seperti Rasulullah SAW. Kemudian yaitu konsekuensi syahadatain. Di sini ada beberapa konsekuensi syahadatain. Yang pertama yaitu meninggalkan segala macam bentuk ataupun wujud sembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keharusan terhadap la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, hanya beribadah kepada Allah semata tanpa disertai syirik sekali sedikit pun sebagai keharusan terhadap illallah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengikuti tuntunan Rasul, yaitu Rasulullah SAW sebagai keharusan terhadap Muhammadur Rasulullah dan sebagainya. Kemudian adapun faktor-faktor yang dapat melemahkan syahadatain yaitu diantaranya bertawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beramal dan beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengakui bahwa segala nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang dapat melemahkan syahadatain. Kemudian kita masuk ke pengertian iman, Islam dan ihsan. Apa itu iman, Islam dan ihsan? Iman adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah ya'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar adanya.
Jadi dapat disimpulkan bahwasannya iman adalah membenarkan Allah dan Rasulnya tanpa keraguan, berijtihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Nah, kemudian apa itu Islam? Islam berasal dari bahasa Arab yaitu sin, lam, mim. Nah, yang artinya damai, suci, patuh, dan taat. Adapun menurut istilah, Islam adalah mengacu kepada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari manusia. Nah, kemudian ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata kerja yang disebut fi'il, yaitu ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya perbuatan baik. Jadi ihsan adalah memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, itulah beberapa pengertian Islam, ihsan dan Islam, iman, Islam dan ihsan. Setelah kita telah mengetahui pengertian dari Islam, iman dan ihsan, maka Islam, iman dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, Islam adalah salah satunya agama yang diakui oleh Allah di sisinya. Kemudian iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah Islam. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan rukun Islam. Nah, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan. Nah, sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah dan barometer tingkat keimanan dan ketakwaan seorang hambanya. Maka Islam tidak sah apabila tanpa adanya iman, dan iman pun tidak bisa terwujudkan tanpa adanya ihsan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf apabila dalam perkataan dan perbuatan saya dalam video ini terdapat kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.